Oh jadi lu nyangkanya ini air? Air. Padahal darah ya? Darah. Nah langsung dibawa ke Puskesmas Citerup tuh di situ. Kejadiannya di mana? Di Cagak. Kejadian di Cagak. Cagak ya. Kita nggak tahu kita lagi di rumah sama temen disamper. Ya karena kan tengah malam kan? Kita nggak tahu kalau temen tuh mau janjian gitu kan. Cuman temen sempet SMS juga. Welcome back to Cada Channel. Wih, narasumber gue semangat banget nih. Lebih semangat dari gue demen banget nih. Ya, podcast lagi malam ini kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa. Karena dia udah ada sebagian diliput ya, Iya, But ya, iya bang. dengan channel-channel yang luar biasa gitu. Mungkin langsung aja, mungkin lu juga mungkin sebagian udah pada kenal, tapi nggak ada salahnya untuk mengenalkan lagi dengan siapa malam ini gue bicara. Oke, langsung aja dengan Bang But Sky. Bang But Sky. Belum gue tanya sekolah di mana, Bang But Sky. Oke. Alumni Sky, But? Iya bang. Tahun berapa? Tahun 2013-2014. 2013-2014. Itu lagi rame-ramenya ya? Iya bang, tahunan kita. Rame-ramenya. Rame-ramenya. Basis mana? Basis Cilengsi. Basis Cilengsi. Cilengsi miring. Cilengsi miring. Biasa kalau menuju kan STM Cilengsi miring. Cilengsi miring. Katanya anak Cilengsi itu kacau-kacau katanya, Bud. Salah satunya lo kali ya. Enggak sih. Aduh. Tapi alhamdulillah buat lu mau kemari berkenan ya, apa ya, mungkin ini salah satu yang bisa kita lakuin sebagai alumni, Bud. Iya bang, benar. Buat menyuarakan stop tawuran. Iya. Ya kan? Mungkin langsung aja gue mau nanya, lu dulu di Sky jurusan apa? Jurusan Mesin. Sama kayak gue berarti jurusan mesin. Sama. Iya, bubut gitu ya. Oh, bubut ya. Sama gitu. Sama bubut bikin palu. Gitu ya. Tapi bisa tuh ya. Ya alhamdulillah dikit-dikit bisa lah. Alhamdulillah bisa ya. Walaupun masuk sekolah jarang-jarang. Kenapa jarang-jarang? Ya palingan gitu anak STM mah masuk sekolah pas prakteknya doang. Praktek tuh. Pas lagi ada praktek. Kalau lagi belajar jarang banget. Jarang ya. Emang enggak, yang gue mau tanya gini. Emang di Sky bebas atau gimana sih? Bebas, bisa dibilang bebas, cuman ya namanya anak-anaknya mungkin pada susah dibilangin ya. Ada aja yang nggak masuk, kadang di kelas juga cuman 8 orang gitu masuk ya. Dari 22 orang itu kalau kelas kita gitu bang. Satu kelasnya? Satu kelas ya, pengen yang masuk cuman 8 orang, 5 orang. Soalnya selebihnya pada nggak sekolah. Masuk lu salah satunya? Siangan doang gitu. Kesiangan doang. Cuman masuk mah lumayan lah. Tapi sampai lulus kan di Sky? Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah ya di Sky ya. Sampai alhamdulillah juga udah. Tapi gini Bud, gue mau tahu awal mulanya. Kenapa lu masuk ke Sky? Kan di sekolah ini Cilengsi banyak nih. Iya benar. Awal mulanya ya kayak kemarin kita ceritain juga pernah di channel lain. Ya gitulah ya, dari generasi ke generasi. Iya, dari abang kelas ceritanya tuh ya gini sekali gini. Kalau sekolah di Bogor. Nah, waktu kita awal mulanya masuk Sky itu emang dari abang taunya bang. Dari abang? Iya. Abang sendiri? Abang Teddy. Woi, teman saya itu abang Teddy. Temen bang ya? Temen. Alhamdulillah temen. Berarti kita silaturahmi. Alhamdulillah. Ya siapa tahu Embut yang diundang sekarang nanti Teddy yang saya undang. Boleh, ya kan? Nanti kita sampai. Iya ya kan. Aduh. Nah, Bang Teddy ini.
Ya Bang Teddy, mudah-mudahan Bang Teddy sehat ya kan. Udah lama kita nggak jumpa nih. Ya Bang, doain juga Apa tuh? abang saya nih. Oh, kenapa tuh? Biar cepet merit gitu. Oh, belum merit ya? Belum merit dia. Aduh, apa sih yang ditunggu nih Bang Iya, Teddy Bang. ini? Iya, mobil udah 2. Oh, itu mobil udah 2. Apalagi coba yang dibikin. Secara gak langsung adiknya sendiri yang nyindir. Aduh, Yo, bisa. buat abang Teddy nih, merit lah. Iya. Mumpung orang tua masih ada. Nah, Kalau orang tua mah udah nggak ada mah. Ya, gimana Nyesel kan? nanti ya. Nyesel ya Bang ya. Iya. Orang tua nggak bisa hadir ke pernikahan. bener-bener. Kapan lagi? Gitu. Ya mudah-mudahan Cuma sih ya. Sekali seumur hidup Betul, gitu. betul. Ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan lah gitu, secepatnya lah gitu ya. Itu Ted, adik lu sendiri nih yang ngomong nih. Iya, awal mulanya gitu dari abang Teddy, ya kan. Kita tahu abis ya kita pengen nyoba-nyoba gitu masuk sekolah ke Bogor. Sekolah ke Bogor ya gini kata temennya gini nih. Udah gitu langsung kita daftar sendiri. Daftar sendiri, berangkat sendiri. Tapi gini, Bud, sorry. Saat itu apakah Teddy tahu kalau Bud masuk ke Sekai? Nggak tahu dia. Diam-diam? Iya, diam-diam. Bahkan orang tua juga nggak ngasih gitu sama kita Bang. Karena mungkin ngelihat dari Teddy ya Iya, gitu. soalnya udah sering kalau abang kita tuh kalau pulang dari sekolah kadang ya ininya perban kopinya tuh kalau pulang-pulang. Ya ada aja gitu kan. Tapi maksudnya gini loh, Bud. Berarti kan secara nggak langsung Bud ngelihat langsung ya, maksudnya dari abang sendiri ya. Iya. Tapi apa? Maksudnya kok Bud nggak ada pikiran takut apa gimana gitu malah mau masuk ke Sekai? Iya, ya takut mah takut, cuman pengen ngerasain aja gitu sekolah di Bogor. Seru kayaknya. Seru kayaknya nih. Ngumpul-ngumpul sama rame-ramean teman-teman gitu kan. Oh, kayaknya seru banget nih. Tapi emang sedikit ada bocoran sih. Gue juga ada bocoran katanya Bud memang bangor katanya juga. Sama kayak abangnya gitu. Aduh, karena ada yang DM gini, Bang, undang Bud Bang, itu salah satunya robotnya Sekai katanya gitu. Iya, kadang emang temen tuh ya julukannya tuh beda-beda, kadang ada bilang manggil robot, manggil Hulk, manggil banteng. Aduh, Macam-macam ya. Macam-macam udah tuh. Macam-macam ya. Tapi gini Bud, oke mungkin itu awal mulanya masuk ke Sekai ya. Iya, dari abang kita. Dari abang ya, dari Teddy yang lihat Teddy gitu ya. Tapi sebenarnya Teddy juga nggak tahu kan kalau Bud. Nggak tahu dia. Nggak tahu ya. Iya. Tapi setelah tahu akhirnya ya udahlah kali gitu ya. Iya. Ya gimana lagi? Udah ya. masuk gitu. Udah masuk ya. Iya. Nah, pengalaman Bud pas saat pertama masuk ke Sekai, pengalaman yang paling pahit yang Bud rasain apa? Waktu pertama awal kelas 1 nih Bang. Waktu awal pertama kelas 1 kita sekolah, awalnya bertiga. Dari Cilengsi? Dari Cilengsi. Nah dua temen kita tuh berhenti. Taunya kita sendiri sekolah. Tinggal sendiri. Kita berangkat sendiri. Kan namanya ketemu musuh. Bener. Musuh anak awal KN tuh dari babakan. Rame ya? Rame juga lumayan, ada 10 orang lah. Ya dia pada naik tuh, dia juga emang mau pada berangkat. Kita naik, dia naik. Kebetulan saya lagi di dalam bisnya juga. Tahu-tahu, wih Sekai nih katanya. Langsung anak kain ngeluarin celurit itu. Saat itu? Iya. Ya kita nggak bawa apa-apa kan ya. Daripada kita gimana luka, kita ngindar, taunya kena juga kita Bang. Saat itu kena? Iya kena ini. Kapan kita tangkep celulitnya tuh. Oh gitu? Ya gimana lagi gitu kan. Kita saking refleksnya gitu. Iya. Saking refleksnya kita tangkep celulit. Kita tendang. Tendang, jatuh dia tuh anak kainnya tuh. Udah gitu ya lumayan babi buta juga tuh. Saat itu. Iya, Tapi luka kah? Saat itu? Luka ini. Luka ya? Iya, sampai saya berangkat sekolah, ya luka tuh sampai saya tutupin pakai topi aja gini. Oh, tetap ke sekolahan? Tetap saya kan waktu di sekolah emang pengennya masuk aja gitu Bang, pengennya masuk gitu.
Pokoknya harus nyampe ke sekolahan gitu ya. Biar saya bisa naik kelas gitu kan. Waktu itu udah nyampe sekolah, kita belajar. Guru nggak pada tahu, temen nggak pada tahu. Pas topi saya jatuh, "Bud, itu lu berdarah, kenapa tangan lu?" Nggak apa-apa. Saya bilang teman saya nggak apa-apa. Padahal luka, dia lagi dulu nggak apa-apa gitu. Itu di bisnya tuh, alhamdulillahnya tuh kenaik bisnya baik. Saat itu nolongin. Cuman baiknya tuh dia saking emang darah saya ngocor gitu kan. Udah gitu kan dikasih minyak rem aja gitu bang. Wah, perihnya nauzubillah. Jadi enggak gini, biar saat berhenti. Kena ini enggak ke rumah sakit, Bu? Enggak, kita sekolah dulu bang. Saking saya pengennya nyampe ke sekolahan gitu sekolah aja itu. Karena emang sekolah tuh emang kemauan kita sendiri gitu ke Bogor. Jadi kalau enggak masuk sekolah, gimana ngerasa rugi aja gitu. Kayak ada beban juga ya, buat orang tua juga gitu ya. Iya, soalnya kita yang mau, bukan orang tua yang mau. Bener. Jadi prinsip saya tuh emang pengen ngebuktiin ke orang tua. Pengen ngebuktiin. Tapi gini Bud, sorry ya, maksudnya gue nggak habis pikir men, dia kena bener men, ada ini dijahit ya ini ya. Iya dijahit bang. Dijahit, dia kena bukan di rumah sakit malah ke sekolah dulu. Udah gitu nggak ngomong lagi sama temen-temen ya? Enggak, awalnya nggak ngomong. Pas topi jatuh baru ketahuan. Oh gitu. Iya baru kita jujur aja Bud, itu kenapa katanya, kata orang Basis Citerup tuh. Temen ya? Iya, siapa? Demok. Oh nama Demok ya. Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya. Mudah-mudahan itu semua. Iya. Akhirnya jadi pada tahu ya. Iya pada tahu ya. Dibawalah kita ke rumah sakit Cikaret. Langsung dibawa, dijahit, diobatin lah. Kita ngerasa ini apa namanya, punya ini gitu kan, punya utang. Udah kebaikan gitu kan. Jasa lah gitu ya temennya. Ya itulah seorang temen tuh ya seperti itu Bu. Ketika ada temen yang terluka, dia juga seperti kayak ngerasain gitu. Ini kelas 1 nih ya? Kelas 1 bang. Sama anak AUTKN ya? Siapa Bu anak AUTKN Bu? Kalau nggak salah Dani itu. Dani. Ya. Mau salam-salam nggak Pak Dani? Mudah-mudahan sehat terus sehat lah benar semuanya. Silaturahmi lah intinya gitu ya. Sekarang alhamdulillah nih Dani ya embut lagi bernostalgia nih. Aduh, jadi ini kelas 1 ya. Kelas 1. Paling parah ini kelas 1. Paling parah kelas 3. Kelas 3. Iya. Kenapa? Kena cerulit kalau nggak salah tuh bang. Soalnya kita posisinya tuh ributnya malam. Ribut malam? Iya. Udah kayak sip-sipan ributnya. Jadi lu ngalamin ya ribut tengah malam ya? Malam ya. Ini gue sering bahas nih Bud di channel gue. Ini makin kemari makin parah nih anak sekolah. Bener, ribut tengah malam berarti itu zamanan lu ya? Iya, zamanan kita udah ada. Itu lu kena saat itu? Saat itu kena. Pas udah kena, kita kirain kita tuh emang posisinya ribut tuh malam, terus hujan, gerimis gitu bang. Oh jadi lu nyangkanya ini air? Padahal darah ya? Darah. Nah langsung dibawa ke Puskesmas Citerup tuh, di situ. Kejadiannya di mana? Di Cagak. Kejadian di Cagak? Cagak ya. Kita nggak tahu, kita lagi di rumah sama temen disamper. Ya karena kan tengah malam kan? Kita nggak tahu kalau temen tuh mau janjian gitu kan. Cuman temen sempet SMS juga, Bud lagi di mana, kita nggak balas. Aja emang kita mau istirahat gitu bang, udah pulang sekolah kan. Iya benar. Itu pulang sekolah aja jam 8-an kalau nggak salah malam ya. Nah kita pulang, tahu-tahu anak SBYM sama Berak tuh pada janjian di Cagak. Aduh, udah gitu tahu-tahu temen udah ada di rumah aja nih. Waduh, ini temen kita nih, anak sekaya juga sama Bastar. Udah ada di rumah ya. Namanya Sakoy sama Gilang tuh, Gilang Bastar. Ini gara-gara Sakoy nih, Imbut jadi kena.
Aduh. Iya, Itu enggak tadi sempet bilang Bud pulang sekolah jam 8. Jam 8 malam. Masuk sekolah tuh jam berapa, Bud? Jam 7, Jam 7? 8 lah. Pagi. Pagi. Kok pulangnya jam 8 malam gitu? Biasa anak STM lembur, Bang. Di sekolah apa? Gawe. Aduh. Nah, Akhirnya kejadian lah itu ya. kejadian lah. Oke gini Bud, gue minta karena kan lu yang ngalamin nih, ya kan ribut tengah malam kayak gitu. Ada nggak saran dan masukan dari lu nih, biar nggak sampai terjadi ribut tengah malam kayak gitu Bud? Saran kita ya jangan sampai inilah, mendingan tidur aja gitu. Ya, Tidur aja. udah itu ya intinya ya. Ngapain tuh kalau misalkan malam-malam keluar juga. Betul. Kan? Kalau nggak ada kepentingan yang benar-benar penting, kan apalagi ya kalangan anak-anak remaja zaman sekarang gitu kan, udah pergaulannya tuh udah benar-benar dibilang kacau ya. Kacau ya. Kacau. Sebenarnya banyak hal positif yang bisa dilakuin. Bener Bang. Ya. Daripada kita tengah malam keluar keluyuran ngapain gitu kan, ya anak remaja mah ikutin aja apa kata orang tua gitu kan. Kalau suruh tidur ya tidur, kalau emang ada PR di sekolah ya kerjain. Apalagi kalau sekarang mah emang udah nggak ada sekolah kayaknya. Dirumahkan di rumah, ya. Iya. Lebih enak ya sebenarnya ya. Iya, lebih banyak waktunya. Iya. Jadi ya kalau misalkan anak remaja ini emang apa namanya ya, bete atau gimana gitu kan, ya bikin apaan-apaan kayak ya punya keahlian ya, atau bisaan. suka musik ya, main musik bakat, gitu kan. bakat. Iya. Ya ini aja yang positif gitu kan. Bener. Daripada kita keluyuran tengah malam kayak palingan nongkrong, minum, ngopi ya. Nggak jelas ya? Nggak jelas iya. Emang kalau misalkan ngumpul-ngumpul emang wajar-wajar aja ya buat anak remaja Bang, karena kita emang bukan munafik gitu kan. Betul banget, benar. Emang kita anak remaja juga, pernah remaja gitu. Betul banget. Tapi sih maksudnya mudah-mudahan tradisi yang ribut tengah malam ini udah nggak ada lah. Jangan sampai lah. Iya mudah-mudahan lah. Kayak satu ini Bang, pelajaran juga buat kita nih Bang. Apa tuh? Keponakan kita dulu. ada bulan yang lalu sih. Belum lama? Belum lama. Itu tuh kita nggak tahu sebagai omnya gitu kan. Pas tahu-tahu keponakan kita tuh udah ada di rumah sakit. Emang dia bilangnya tuh emang mau main ke rumah temennya. Malam? Keponakan kita udah main, tahu-tahu pada ribut malam. Ini kejadian emang kealamin juga gitu. Flashback jadinya ya. Turun ke ponakan. Aduh. Jadi flashback ya. Jadi inget dulu Bud ya. Iya. Aduh. Ya kadang ponakan parah Bud. Parah banget, sampai banyak bacokan lah itu, sampai udah kayak pantau udah itu bacokannya udah. Ya makanya maksudnya gini Bud, mudah-mudahan sih yang saya tadi bilang tadi ya, di channel saya selalu bilang gini Bud, menyikapi tawuran tengah malam ini mudah-mudahan jangan sampai ada lagi lah kayak begitu. Apalagi sekarang Bang, kita tuh sering kalau pulang kerja nih, banyak anak-anak yang belasan tahun lah, ada 12, 15. Pada nge-BM. Kalau kita pulang kerja nih di jalur Narogong sini nih, Narogong. Cilengsi lah gitu ya. Iya. Setu sono, aduh. Benar itu ngeri banget. Apa ya? Kasihan gitu sama orang tua gitu kan ya. Orang tua miris lah ngeliat sekarang ya. Sekarang pada nge-BM kalau tiap malam itu. Kita pulang kerja tiap malam. Pasti ya? Iya, kalau lagi shift 2 tuh. Pasti aja. Jam 11 ke atas, jam 10 ke atas. Pasti ada aja yang anak-anak 12 tahun, 15 tahun pada nge-BM. Tuh ngeri banget itu kan. Sebenarnya bahaya. Namanya malam kan ya Bang ya. Betul banget. Kadang lampu mobil tuh nggak kelihatan. Kalau supirnya lagi ngantuk gimana gitu kan. Tahu-tahu yang nge-BM nyetopin
mobil truk kayak gitu segede. Betul banget sih, bahaya banget sebenarnya. Makanya emang makin kemarin tuh emang makin kacau sebenarnya gitu, Bud, makin parah gitu. Ngeri banget. Tapi ya mungkin ya maksudnya ya mudah-mudahan sih apa ya, dengan kayak Embut mau sekarang paling nggak sedikit bernostalgia lah gitu ya, bisa ada dampak positif yang bisa diambil gitu dari yang nonton gitu, Bud ya. Bang. Balik lagi nih, Bud, soal zaman sekolah. Tadi Mbut udah bilang paling parah kelas 3 ini kena air tengah malam ya. Jadi solusi dari Mbut, ini lu tidur. Jangan keluyuran malam-malam. Karena yang keluyuran malam-malam itu cuman kalong. Aduh. Ya. Bener. Mian tidur dah. Iya. Itu solusi dari Mbut apa ya, mengenai ribut tengah malam. Nah, ini gue ada sedikit apa ya, bocoran sih, maksudnya bukan bocoran sih, cerita gitu, Bud. Katanya Bud ini salah satu robot yang Sekai basis Cilengsi. Itu apa sih maksudnya gitu, kok bisa sampai disebut robotnya Sekai gitu? Tahu tuh, itu mungkin dari musuh-musuh kita, Bang. Karena katanya gini, Bud tuh zaman sekolah dulu kalau misalnya ketemu musuh tuh udah kayak ngeliat apa tahu, Bang, katanya. Ngacak tubruk kayak gitu ya. Ya namanya ketemu musuh, Bang. Kayak orang kelaparan aja. tapi gini, oke. Bud bilang kayak orang kelaparan, tapi saya mau nanya, Bud tahu nggak masalahnya apa? Kenapa ribut? Ya, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tradisi, Bang. Tradisi benar. Tradisi yang salah. Pernah hilang. Iya. Kita diwariskan tradisi yang salah. Iya, Bang. Makanya di sini kita sebagai alumni yang bisa kita lakuin ya seperti inilah. Mudah-mudahan bisa ngerubah tradisi itu. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu banyak Bud yang ngomong, katanya Bud tuh dulu, Bang, katanya kalau udah ini tubruk pokoknya musuh tuh udah gimana gitu. Aduh, kacau juga berarti. Paling jauh cabutan kemana, Bud? Zaman sekolah? Ke Jogja. Nyampe? Iya, nyampe alhamdulillah. Sekai doang atau? Itu SBYM sih. SBYM ya. Banyak dong ya? Banyak, ada 40 orang. 40 orang? Itu di situ kita juga gabungan sama STM Cianjur. Oh. Iya. Ketemu? Iya. Ketemu. Kita janjian. Emang kebetulan kita punya temen anak Cianjur. Nggak bentrok ya? Iya. Tapi di jalur ada keributan kah? Cuman ada pas kita berangkat, yang dari Jogja tuh udah pada STM dari arah Jogja gitu. Udah pada pulang. Jadi udah pada pulang. Papasan doang. Jadi nggak terlalu ini ya? Nggak ribut. Nggak ribut ya? Tapi nyampe ya? Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah ya. Walaupun tenggorokan kering, baju yang tadinya basah kering lagi. Jadi gembel ya? Muka pada asem banget. Aduh. Pahitnya, Bang. Tapi itu, kalau itu saya setuju, salah satu tradisi anak STM cabutan. Saya setuju kalau itu. Iya, setuju juga. Iya, karena itu apa ya, salah satu kenangan yang kita punya di masa sekolah, Bud. Bener, Bang. Iya kan? Itu paling jauh berarti ke Jogja. Ada lagi nggak selain itu? Pernah kemana lagi? Doang. Pangandaran. Iya, Pangandarannya. Berarti ke Jogja kelas 3 ya? Kelas 2. Oh, kelas 2? Iya. Jogja kelas 2. Sama ke ini juga kelas 2. Pangandaran juga kelas 2? Iya. Sebenarnya zaman Bud ini lagi rame-ramenya, Bud ya? Rame-ramenya itu lagi booming-boomingnya STM Bogor tuh. Aduh. Lagi ngetren lah. Lagi ngetren. Kan. Ya Allah. Tapi ya mudah-mudahan sih, Bud ya. Sekali lagi saya bilang mudah-mudahan sih tradisi ini tuh bisa berubah lah gitu ya. Iya, Bang. Ya, sampai ke anak kita yang ngalamin gitu. Bud udah punya anak? Alhamdulillah udah. Cowok ya? Cowok satu. Nah, kan jadi pikiran apa ya? Kita sebagai orang tua nih, Bud, ya kan? Iya. Apakah nanti zaman anak kita bakal seperti yang kita rasain? Jangan sampai sih sebenarnya gitu. Jangan sampai. Iya. Karena ketika kita udah jadi orang tua, mulai lebih terbuka lagi pemikiran kita. Bener loh. Lebih ke masa depan lagi. Masa depan, bener. Masa depan anak mau gimana? Betul banget. Ini kesibukan apa nih? Ya pengen kerja doang, Bang. Kerja ya? Iya. Sama belajar ternak cupang. Mbut mau jadi pengusaha cupang. Amin. Insya Allah. Ini cupang aduan atau cupang hias nih?
pengaduan hias tadi. Soalnya siapa tahu nurunin cupangnya. Jangan. Aduh. Bud, ini makasih banget buat waktunya nih ya. Iya. Bud udah mau datang kemari ya kan. Ada sedikit apa tadi ya, skenario menunggu lah juga ya. Iya. Tapi ini malam ini kita sorry nih Bud, ada apa nih, kopi ini enak banget Bud. Wow, kopi dari apa nih, dari Lampung sini kopi, kalau kata orangnya sih dari Lampung. Jauh juga Bang. Udah jauh nih prosesnya sampai kemari, ada Arabica sama Robusta. Ini enak banget emang kopinya, kalau misalkan diminum tuh jadi melek. Kayak sekarang gue jadi melek terus nih. Iya Bang. Jadi melek terus, makanya lu gue suguhin kopi. Oh, Gak pernah ngopi kan? pernah. Oh pernah. Tapi bukan kopi hitam gini kan? Bukan, palingan kopi yang berwarna dong. Berwarna, tapi ini kopi bener-bener luar biasa. Pokoknya kalau misalkan buat lo nih yang mau ngopi, kopi ini nih, maksudnya kopi Arabica dan Robusta ini enak banget. Lo bisa DM di Instagram Cadas Channel. Oh iya. Buat juga nih, kalau misalkan ada teman buat di pabrik, iya, mau nyobain silakan. Boleh. Instagram Cadas Channel. Boleh Bang. Balik lagi Bud, kita balik lagi ke nostalgia. Bud sampai lulus ya? Alhamdulillah sampai lulus. Sampai lulus ya. Tapi saat lulusan ada kejadian kah? Ada tuh terakhir. Iya, kelulusan. Parah. Lumayan parah Bang. Kalau zamanan Beler sama Atok, kan Atok udah pernah saya liput nih, Atok sama Beler. Kenal itu adik kelas. Adik kelas ya? Iya, Iya, maksudnya saya ngedengernya seneng karena pas zamanan lulusan mereka katanya nggak ada bentrok. Nggak ada bentrok banget ya. Alhamdulillah saya dengernya. Iya. Ini zamanan Bud parah. Lumayan parah banget itu Bang. Di mana kejadiannya? Kejadiannya di Telajung, kalau nggak Telajung Kedep tuh situ. Telajung Kedep. Iya. Jadi kejadiannya tuh emang kita lagi lulusan kan, udah pada janjian nih dari STM Berak sama STM SBM tuh udah pada janjian. Katanya STM Berak tuh mau kelulusan coret-coretan di Cilengsi. Oh di Cilengsi, berarti sama dong sama SBM juga nih, mau ke Cilengsi nih. Wah, hati udah berdebar-debaran, udah ada dagdikduk, nggak puguh. Tapi udah nyiapin kan? Iya. Ya kalau nggak nyiapin gimana? Ya kali gitu kan. Daripada kita yang luka kan. Sama dia juga udah siap. Iya, bener. Jadi kita sama-sama siap. Bener. Gitu. Nah di situ kita bentrok lah tuh. Bentroknya tuh jam 9 malam lagi tuh. Malam lagi ya. Aduh. Emang kalau anak kayak apa nih ya? Kata anak STM mah ribut tuh enakan malam kan. Karena nggak ada yang misahin. Nggak tahu juga sih. Kadang larinya gampang Bang, bisa ngumpet-ngumpet, bisa nyelip-nyelip kemana. Akhirnya kejadian tuh, udah itu kita bentrok. Bentroknya tuh pas banget di depan pom bensin tuh. Pom bensin. Kedep situ ya. Nah di situ kita bentrok. Kita Bang udah nyiapin segala macem. Barang-barang ya tajam lah. Bom molotov juga ada Bang. Bom molotov juga. Makanya itu pom bensin pas lihat bom molotov meledak langsung tutup pom bensin. Ya iyalah. Ya kalau meledak juga gimana coba? Ya kan hancur semua. Iya makanya. Astagfirullah. Emang masa-masa remaja. Tapi ada korban nggak saat itu? Kalau dari kita ada. Ada. Anak SBM ada. Parah. Lumayan parah juga sih. Cuman kita nggak tahu siapa yang bawanya juga tuh. Oh gitu. Soalnya pas kejadian tuh emang udah langsung dibawa ke klinik apa rumah sakit gitu sama yang bawa motor gitu. Kejadiannya cepet pasti kayak gitu ya? Iya. Nah, pas langsung udah dibawa ya kita masih aja ribut. Masih bentrok terus. Wah, saling ngejual nama kan. SBM Berak. Akhirnya pisahnya sama warga? Akhirnya pisahnya sama polisi. Ngubarin polisi itu. Ketangkep lah? Ada yang tangkep. Cuman bukan dari STM kita. Dari STM Berak. Dari Beraknya itu ya? Iya, Berak Skal Out KN. Rame udah tuh pasti ya? Kirain kita tuh
yang ketangkep tuh dari STM kita. Taunya dari STM musuh. Iya. Udah pada di Polsek Gunung Putri semua. Gunung Putri, depan sini berarti ya? Iya. Aduh. Pas udah gitu kan kita ke ini ngamanin diri gitu kan Bang ya. Ngamanin diri nyampe di kebun orang kayaknya tuh. Kebun orang pada rusak-rusak semua tuh. Gara-gara anak minta maaf sama orang, siapa tahu orang yang nonton nih yang punya kebun kan. Iya deh. Aduh. Tapi ada isu nih, ada isu katanya, Bang, embut TikTok. Nah, bener nggak tuh? Enggak. Hah? Enggak Bang, alhamdulillah. Enggak. Tapi kok banyak yang ngomong seperti itu, Bud? Kalau kita TikTok pasti ini nggak berdarah dong. Oh iya sih, ini nggak berdarah. Logikanya ya. Iya. Kita mah orang biasa. Orang biasa. Iya. Orang biasa. Murni lah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Orang biasa yang insya Allah selalu didoain sama ibu gitu, sama orang tua gitu kan. Jadi kalau berangkat minta doa sama ibu dulu. Iya, gitu benar. Kalau misalnya walaupun gimana ya niat kita ada buruk-buruknya sedikit, ada ikut campurnya sama temen yang istilahnya bukannya kita nggak benar gitu Bang, kita juga emang nggak benar gitu, nggak benar gitu. Iya, iya. Iya kan, ya ikut-ikut sedikit nggak benernya gitu kan. Ya alangkah baiknya juga kan kita minta mau pergi buat doa mau lah pergi gitu kemana-mana buat minta doanya. Bener. Karena ampuh doa orang tua kan. Apalagi doa ibu kan. Iya bener. Enggak, karena ada selintingan-selintingan katanya, Bang, butuh TikTok coba tanyain gitu, bener nggak gitu. Berarti nggak bener ya sebenarnya. Nggak bener itu Bang. Nggak bener ya. Iya. Ya buktinya aja Bud kena lu tangan. Bener ada men, jahit gua ngeliat tangan sama pipis dia dikena. Nah Bud, pernah nggak ngenain Bud? Ngenain ya Bang ya. Pernah juga sih. Pernah. Waktu kelulusan pernah ngenain tuh. Cuman nggak tahu dia luka apa enggak tuh. Oh saat itu. Iya. Tapi Bud ngerasa pernah ngenain ya? Iya, soalnya pas kelulusan itu tuh kita duel. Oh. Jadi yang temen-temen kita nih anak SBYM sama anak berak tuh kita duel dulu tuh. Kalau nggak salah itu siapa sih namanya ya? Dari anak AUD? Dari anak AUD. Lupa saya namanya kalau nggak. Nah di situ kita duel dulu sendiri, lawan sendiri gitu kan. Dia pakai cerulit, kita pakai samurai. Saat itu. Nah kita duel, dia lari sambil jatuh, bangun lagi. Oh. Kita bagiin gitu. Bagiin lagi, jatuh, lari lagi. Tapi nggak tahu kita dia luka apa enggak. Gitu. Tapi maksudnya gini. Berarti paling nggak, Bud ngerasa Bud pernah ngenain ya. Jadi gini, di Cadas Channel ada momen, misalnya kita saling membuka pintu maaf. Pintu maaf benar. Siapa tahu dia yang nonton gitu Bud, gitu kan. Tapi kan di sini Bud cuman menceritakan, bukan berarti untuk membanggakan, enggak. Tapi di sini untuk saling membuka pintu maaf lah intinya kayak gitu. Bayangin nih orangnya lagi nonton nih depan Bud nih. Ya buat apa nih ya namanya musuh. Ya, rival lah. Ya buat temen yang pernah kena sama saya ya kita minta maaf yang sebesar-besarnya gitu kan, biar ada apa-apa kita saling silaturahmi aja lah. Bener. Iya, kalau misalkan kita entah kita ketemunya di mana, di tempat kerja atau di jalan gitu kan, ya kita saling nyapa aja dulu. Kalau mau main ke rumah silakan ya. Boleh. Kopi ada nih. Kopi ada bener. Bisa aja Bud. Ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan yang nonton ini ya salah satu dari rival-rival Bud saat dulu gitu. Tapi ketika Bud udah membuka pintu maaf, oh ya udah gitu. Meskipun nggak secara langsung gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah mereka lihat Bud bisa seperti ini gitu kan, membuka pintu maaf, memaafkan gitu kan satu sama lain. Dan mudah-mudahan dari kalian juga bisa. Betul. Membuka pintu maaf. Betul banget. Amin. Sebesar-besar. Amin, 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 rabbal alamin. Ini luar biasa banget nih Bud. Aduh pokoknya apa ya, info tentang Bud tuh banyak sebenarnya gitu, masukan gitu. Bud tuh katanya begini-begini Bang, Bud begini-begini. Tapi sebenarnya orangnya nih luar biasa lu. Aduh.
Bud, makasih banget waktunya. Alhamdulillah. Ya, makasih banget sama-sama. waktunya. Bud udah jauh-jauh datang mau kemari, ya kan, mau berkenan bernostalgia. Iya. Mudah-mudahan juga apa ya selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, Ya amin. kan, keluarga, orang tua, orang-orang yang kita sayangi lah. Amin. Mudah-mudahan juga sukses. Kita sukses sama-sama semua lah gitu. Amin. Nah, Bud ada nggak mau salam-salam nih? Nama siapa kayak temen atau yang pernah Bud inget lah dulu pas zaman sekolah apa gimana? Salam-salam buat teman-teman SBYM, Bang. Teman SBYM yang Albes dah. Albes Semua Albes. Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu lah. Amin. Sehat semua. Terus bisa gimana ya, bisa menjalin silaturahmi lagi, ngumpul-ngumpul bareng lagi, gitu kan. Kumpul sehat lah ya. Ngumpul sehat. Kumpul sehat. Iya. Mungkin terakhir nih Bud. Ya, sama. Terakhir ya. Iya, iya. Saran dan masukan dari Bud buat para penerus anak-anak SMP yang mau masuk STM atau adik-adik kelas kita juga yang di STM. Sekali lagi, saya sering bilang STM semua bagus. Semua STM bagus. Mau di Bogor kota, mau di kabupaten, STM semua bagus. Nggak ada yang nggak bagus. Tapi tergantung kitanya. Iya. Ya kan? Saran dari Bud dan masukannya buat para penerus apa? Ya, saran saya ya cuman pengen mengedukasi sedikit aja nih buat anak-anak remaja nih yang 15 tahun ke atas, 15 tahun ke bawah ya remaja lah hitungannya gitu ya, Bang. Betul. Yang mendingan lakuin aja sesuai sama apa yang kita punya, apa pendirian yang bener-bener kedepannya tuh membuat kita jadi orang sukses gitu. Betul. Kan kedepannya. Betul, biar masa depan kita tuh nggak suram gitu, Bang. Nggak madesu ya itu. Iya, jadi kan lebih memikirkan masa depan tuh ya gimana ya, insya Allah lah sukses gitu, Bang. Jangan sampai masa depan kita yang nggak sampai nggak nyampe-nyampe walaupun kita sekolah tinggi-tinggi tapi masa depan kita suram. Betul. Gitu kan. Betul, ya. Lebih berpikir untuk masa depan lah gitu ya. Saran kita juga nih, Bang, buat anak remaja nih yang bener-bener sekarang udah merajalela atau apalagi yang udah kayak BM-an kayak gitu, kayak nge-BM, aduh, anak ngeri gitu, Bang. Ngeri ya, kasihan juga kan. Jangan nge-BM lagi dah. Kasihan sama orang tua, takut ada apa-apa kan orang tua juga yang sedih. Betul banget. Jadi apa kata Bang Haji Roma Irama? Waduh. Tahu kan, Bang? Apa tuh? Lagu Bang Haji. Apa tuh? Keramat. Keramat. Iya, kan daripada kita keluyuran malam-malam, mending kita lebih sayang dulu sama orang tua, sama ibu apalagi tuh. Yang ngelakuin hal yang positif lah gitu ya. Lebih daripada keluyuran gitu kan ya. Iya. Nah, kalau menyikapi tawurannya nih, Bud? Jangan sampai lah, jangan. Udah tawuran, emang itu tradisi sih dari. Iya. Gimana emang? Jangan, ya lakuin aja yang positif daripada kita ngelakuin yang hal yang enggak. Gaulnya ya jangan sampai tawuran, apalagi ngelukain anak orang. Betul. Gitu. Atau kita juga ngerugiin diri sendiri ya. Ya kalau kita kena kan berarti kita rugi dong. Rugi lah. Kita masuk penjara bisa. Tapi nggak tahu. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya bilang tradisi tawuran tuh mudah-mudahan bisa hilang lah. Ya, mudah-mudahan Bud ya. Ya. Apa ya, ini luar biasa banget, sekali lagi pokoknya luar biasa banget. Bud udah ngasih pesan edukasi, Bud udah mau bernostalgia, udah membuka silaturahmi, kita saling maaf-maafan ya. Iya. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa ngambil yang positifnya lah. Bener, Bang. Gitu, Bud ya. Bisa
bisa dicerna dengan baik-baik gitu ya. Kadang kan yang nonton cuma sekedar nonton gitu Bud ya, tapi sebenarnya kayak Embut gini atau narasumber yang lain itu mereka itu apa ya, memberi tahu sebenarnya jangan sampai yang dialamin sama Embut dialamin sama mereka semua ini gitu sih sebenarnya Bud ya. Mungkin gitu aja kali Bud ya. Iya, boleh. Ini waktunya, makasih banget sekali lagi saya bilang makasih banget Bud. Sama-sama Bang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Amin. Semua teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita Bud ya. Mungkin langsung aja saya tutup Bud ya. Boleh, siap. Salam dikit lagi Bang. Boleh, silakan. Ayo. Buat apa ya? Buat orang tua nih. Iya. Buat keluarga juga sih. Ya, walaupun buat keluarga juga nih yang di rumah. Buat terutama buat ibu yang lagi sakit nih. Ibu lagi sakit ya. Mudah-mudahan ya segera diangkat semua penyakitnya. Amin, gitu, Bang. amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya biar sehat lagi. Amin, gitu. amin. Dan keluarga yang apa nih ya? Yang keluarga semua yang ada di situ ya sabar, tetap sabar. Bener. Tetap sabar ngejalanin cobaan semua gitu. Iya, namanya bener. juga. Namanya kehidupan gitu Iya. ya. Mudah-mudahan yang sabar, yang tabah lah. Jangan sampai gimana? Jangan sampai Ya, pokoknya yang sabar aja dah ya. Berpikirnya jangan sampai terlalu jauh apa gimana gitu ya. Ya sekali lagi intinya mudah-mudahan lelah gitu. diangkat lah penyakitnya Ibu Embut. Ya mudah-mudahan yang nonton juga bantu doanya buat ibunya Embut gitu. Dan buat keluarganya Embut juga. Pokoknya biar sehat semua lah pokoknya intinya gitu Bud ya. Iya. Buat salam juga nih buat temen yang di rumah. Iya. Temen yang di ini juga Bang, di Tongkrongan atau temen tongkrongan sih. tongkrongan ya. Iya. Salam buat temen yang di rumah. Ya mudah-mudahan kalian semua sehat semua. Amin, amin. Salam buat Bang Haji Ruslan Abdul Ghani juga Bang. Waduh. Ini Apa tuh? ya beliau emang sekaligus penasehat nih Bang. Oh gitu. Kalau misalkan nggak ada beliau gitu kan, tahu dah kita Masih di jalur kali ya. Nah, alhamdulillahnya kita kenal sama beliau ini ya emang bener-bener selalu nasehatin kita buat para remaja Untuk melakukan hal yang positif mungkin ya. Iya, kita yang tadinya nggak suka ngaji, kita bisa jadi ngaji, bisa ikut-ikut hadiran. Rutin lah gitu ya. Ini luar biasa banget men. Embut tuh luar biasa sebenarnya itu. Apa ya? Belum ada sebenarnya narasumber yang mau salam gitu ya buat orang, mungkin itu orang-orang yang berjasa di mata Embut ya. Iya Bang. Iya. Mudah-mudahan Bang Haji Ruslan Abdul Ghani. Bang Haji Ruslan diberikan kesehatan, keluarganya juga semua, ya kan? Iya, dia juga punya ini Bang, punya usaha. Usaha apa? Usaha apa ya? Kayak pakaian. Pakaian Muslim. Pakaian Muslim. Ya nanti siapa tahu, kita nggak tahu ya. Iya. Di komenan ini penasaran, kepo dengan pakaian Muslimnya, bisa hubungi Embut. Boleh. Tapi kalau langsung ke Bang Hajinya juga lebih bagus. Lebih bagus ya. Datang. Ada Instagramnya kah? Ada kalau nggak salah. Ada. Tapi mungkin perantaranya dari Embut dia lagi ya. Boleh, bisa hubungi ke Embut nih. Ya kan, nih Embut luar biasa. Iya. Mau berbagi, maksudnya mau ngebantu orang-orang di sekitar dia. Luar biasa Bud. Lakukan hal baik yang kita bisa lakuin Bud. Karena apa? Hal baik itu bakal datang ke kita juga. Iya. Gitu. Udah salam-salamnya? Udah Bang. Mungkin langsung aja saya tutup ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.